Oke, kemudian properti berikutnya adalah scaling atau pembesaran sinyal. Ini tadi sebenarnya di pembesaran tapi di time domainnya ya. Jadi bukan dikalikan konstanta di depan. Kalau dikalikan konstanta di depan, jadi seluruh sinyalnya diperbesar atau diperkecil, itu tadi masuknya ke linear. Tapi kalau ini waktunya yang kita lebarkan atau kecilkan gitu ya, kayak di fast forward atau apa. Ya, ini juga ya, seperti kalau ada seperti scaling yang di awal pada saat membahas basic sinyal. Oke, ini efeknya seperti ini di ini ya spektrumnya. Jadi spektrumnya memang berubah ya. Tadinya adalah spektrum omega, x omega. Kalau dia dikalikan dikalikan AT, ini malah dibagi. Jadi dia kebalikannya yang mengecil. Ya, sebab kan kita tahu periode sama frekuensi itu kan berlawanan. T sama dengan seperti F sama dengan seperti itu. Jadi ini seperti itu. Ini kan frekuensi ya gitu, omega tapi dalam radian. Oke, next adalah duality. Nah, this is an interesting property. Jadi di Fourier itu ada property duality. Jadi kalau kita punya sinyal GT terus uh, Fourier-nya itu F, ini biasanya sih kita pakainya G omega ya, tapi ini bentuknya misalnya. Ini sebuah sinyal di time domain bentuknya tertentu. Terus kemudian kita dapat Fourier fungsinya atau bentuknya atau fungsinya itu dapat fungsi F gitu. Nah, kemudian kalau nanti kita di time domain kita punya punya sinyal dengan bentuk yang sama kayak si F ini, nanti Fourier-nya itu akan sama bentuknya seperti yang G. Jadi kayak kebalikan gitu loh. Duality. Nah, ini pakai contoh aja ya. Jadi ini sudah ada di slide yang minggu lalu pada saat salah satu contoh Fourier ya. Jadi sinyal rektangular itu Fourier-nya adalah sinusoid yang mengecil. Nah, sebaliknya, kalau kita punya sinyal xt-nya itu nih, sin AT per PT, itu nanti Fourier-nya itu rectangle. Gitu. Jadi ini kebalikannya. Jadi kedua slide ini itu saling berkebalikan. Ini ya. Ini time domain dan ini frekuensinya, spektrumnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ini time domainnya frekuensinya justru seperti ini. Jadi berkebalikan. Ini juga bisa dipakai untuk analisis sinyal. Gitu, kalau kita udah, jadi bisa memperkirakan bentuk sinyalnya itu seperti apa. Tapi nggak persis ya, karena ada pengalinya, ada pengali sebanyak 2pi ini. Tapi tetap 2pi is just a constant, yang tinggal dikalikan aja. Oke, yang berikutnya adalah mengenai energi sinyal. Sama sebenarnya seperti yang dulu juga kita bicarakan di basic sinyal. Kalau kita bicara sinyal di ini biasanya kita membicarakan itu dalam besaran V atau besaran I, dan energi itu berarti kuadratnya ya gitu, karena dari V atau I itu untuk ke energi ke daya dulu terus baru ke energi. Jadi kita pakai kuadratnya seperti ini. Ini adalah energinya. Nah, this is one of the most interesting property untuk analisis sistem.
Jadi kalau kita mengkonvolusi sinyal di time domain, nah, ini kan seperti ini ya. Ini waktu itu kita bisa mencari Y dengan mengkonvolusi ini. Nah, sekarang kalau kita pakai, kalau kita Fourier kan, berarti si yang ini kita Fourier kan, berarti yang kanan juga kita Fourier kan ya. Jadi seluruh si integral ini kita masukkan ke dalam integral Fourier. Ini dia. Yang luar ini integral Fourier-nya. Kemudian ini jadi terus kita tukar ya dengan asosiasi distribusi, itu jadi integral yang di luar kita rubah jadi integral yang di dalam. Jadi integral dt dulu, baru integral d tau. Nah, ketika dia integral dt, x tau-nya itu keluar sini, tapi dia tetap masuk ke integral yang d tau ya gitu. Tapi ini kan keluar. Nah, kemudian yang ini, yang di dalam ini kan jadinya sama seperti tadi properti shifting. Ini persis sama seperti properti shifting. Jadi ini kita ganti menjadi property shifting. Ini dia. Kemudian udah jadi integral d tau. Jadi ini integral d tau-nya. Karena integral d tau h omega bisa keluar. Jadi h omega keluar, terus tinggal yang ini. Nah, ini adalah Fourier biasa x omega. Oke, jadi bottom line-nya adalah kalau di sini operasinya konvolusi, ternyata di spektrumnya itu operasi perkalian. Di sini xt konvolusi ht, itu Fourier-nya adalah x omega kali h omega. Dan ini akan sangat memudahkan kita untuk sistem analisis, karena kan kita tahu waktu itu kalau sinyal masuk ke sebuah sistem harus dikonvolusi ya, kayak operasinya konvolusi. Dan itu kalau sinyalnya panjang ya, memang kalau sampai UTS kemarin misalnya kita menghitung konvolusi yang pendek-pendek aja. Tapi kalau sinyalnya sudah yang tak hingga atau yang panjang lah, kalau tak hingga gitu, itu kan udah semakin rumit. Apalagi bukan apalagi ya kalau sinyalnya continue aja itu sudah rumit gitu. Sebab kalau yang biasanya yang bisa dihitung dengan mudah adalah sinyal yang discrete. Nah, dengan ini kita tinggal kalikan saja, tapi kalikan spektrumnya ya. Jadi konvolusi di domain waktu itu menjadi perkalian di domain frekuensi. Sebaliknya, karena menggunakan tadi properti duality, kalau perkalian di time domain itu justru menjadi konvolusi di frekuensi domainnya. Gitu. Oke, itu kayaknya mengenai properti-properti. Nah, itu direkap dalam bentuk ini ya. Ini ada properti Fourier, ada linear, time shifting, bla bla bla, ini semua ada. Jadi tabel-tabel ini biasanya ada di semua buku sinyal sistem. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa kita biasanya kalau ujian sintesis ini open book. Itu sebab tabel-tabel ini memang banyak dan bisa dilihat. Ya sebenarnya sih bisa aja nurunin rumus lagi gitu, tapi lihat tabel juga is fine. Dan biasanya tabel itu ada dua. Jadi pertama tabel properti, dan yang satunya lagi adalah tabel pair ya, transform pair. Jadi ini untuk sinyal-sinyal yang standar lah, yang udah biasa kita kenal. Ada Dirac,
ada E pangkat, ada cos, sin, ada U, kemudian E pangkat UT. Gitu. Ini yang sudah muncul di PR-PR sebelumnya juga ya. Tapi juga ada, nah ini adalah apa tadi, rectangle, jadi 1 pada saat berapa, kalau 0 pada saat selanjutnya. Ini sine function, ini adalah yang sin tadi, sinusoid yang mengecil, dan yang paling bawah adalah train of impulse. Tabel ini pada berbagai buku mungkin agak beda-beda ya isinya apa, tapi biasanya kalau yang pasti ada itu adalah ini, ya pangkat min AT, ini di PR kemarin juga udah muncul, sin cos itu juga pasti ada. Tapi yang bawah-bawahnya itu kadang-kadang variasi tergantung bukunya seperti apa. Oke, nah sekarang kita udah tahu propertinya, sebagainya, dan kemudian next adalah analisa Fourier.